Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali di channel ini, di mana kita kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami menaikkan syukur kepada Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga kebenaran firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memberkati kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7, ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Nah, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian saudara teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah jamahan Tuhan yang memulihkan. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perikop dari Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-37 ini menceritakan tentang mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada seorang yang tuli dan bisu. Nah, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-32, di situ dicatat bahwa ketika Tuhan Yesus sedang berada di daerah Dekapolis, ada beberapa orang yang membawa seorang yang tuli dan bisu kepada Yesus dan kemudian memohon kepada Yesus agar Yesus menjamah orang yang tuli dan bisu tersebut. Nah, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Apa sesungguhnya yang mendorong orang-orang itu sehingga mereka membawa orang yang tuli dan bisu tersebut dan kemudian memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu tersebut? Yang pertama, itulah adanya iman kepada Yesus. Saudara, orang-orang ini pastilah sudah banyak mendengar berita tentang Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan banyak orang dari berbagai macam sakit penyakit. Sehingga berita tentang Yesus yang mereka dengar itu, ini bisa atau telah menimbulkan iman mereka kepada Yesus, dan oleh karena adanya iman kepada Yesus inilah yang membuat mereka pada akhirnya membawa orang yang bisu dan tuli tersebut kepada Yesus ketika Yesus berkunjung ke daerah mereka. Adanya iman kepada Yesus, iman yang timbul dari berita-berita tentang Kristus yang mereka dengar selama ini. Yang kedua, yang membuat orang-orang itu membawa orang yang tuli dan bisu itu kepada Yesus untuk disembuhkan, itulah karena mereka memiliki belas kasihan kepada orang yang tuli dan bisu tersebut. Jadi oleh karena mereka memiliki belas kasihan kepada orang yang
tuli dan bisu ini, bisa jadi orang yang tuli dan bisu ini adalah temannya, ya. Nah, oleh karena adanya belas kasihan terhadap orang yang bisu dan tuli itu, maka mereka membawanya kepada Yesus dengan harapan Yesus bisa menyembuhkan sehingga penderitaan orang yang tuli dan bisu itu pada akhirnya segera berakhir. Nah, saudara, inilah dua hal yang bisa jadi mendorong orang-orang tersebut membawa orang yang tuli dan bisu tersebut kepada Yesus ketika Yesus berkunjung ke daerah mereka dan memohon kepada Yesus agar orang yang tuli dan bisu itu pada akhirnya disembuhkan. Iman kepada Yesus dan adanya belas kasihan kepada orang yang tuli dan bisu tersebut. Nah, saudara, di dalam ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat 32 ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting dari bagian ini. Apa saja itu? Yang pertama, itu tadi iman kepada Yesus Kristus. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apakah kita benar-benar telah memiliki iman kepada Yesus Kristus sehingga kita benar-benar beriman, kita benar-benar percaya kepada Yesus? Apakah kita benar-benar telah memiliki iman kepada Yesus sehingga di sepanjang kehidupan kita, kita betul-betul beriman kepada Yesus, kita betul-betul 100% mempercayakan hidup kita ini hanya kepada Yesus? Ya. Sudah berapa lama kita mendengar berita-berita tentang Yesus dalam kehidupan kita? Dan apakah berita-berita tentang Yesus yang sering kali kita dengar itu pada akhirnya membuat kita beriman kepada Kristus? Ya. Bisa jadi banyak di antara kita yang mengatakan bahwa saya sudah mendengar berita tentang Yesus itu sejak dari kecil. Bahkan mungkin ada yang berkata, saya sudah Kristen sejak dari dalam kandungan. Saya sudah mendengarkan banyak kisah-kisah tentang Yesus Kristus sejak kecil bahkan sampai saat ini. Ya. Jadi sudah sering kali mendengar berita tentang Yesus Kristus. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah, apakah berita-berita tentang Yesus Kristus yang sering kita dengar tersebut itu sudah membuat kita beriman kepada Yesus Kristus? Berita-berita tentang Kristus yang sudah kita dengar dari kecil sampai kepada hari ini, apakah itu telah membuat kita pada akhirnya mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Kristus? Ya. Apakah iman kita kepada Yesus Kristus itu telah membawa sebuah perubahan signifikan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam dosa, dan kita tidak lagi terikat, kita tidak lagi terlibat dengan berbagai macam praktek kuasa kegelapan? Ya. Kalau kita beriman, saudara, maka tentu saja iman kepada Kristus itu pastilah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita keluar dari dosa. Kita sekarang hidup bagi Kristus. Kita tidak lagi terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kita tidak lagi mempraktikkan berbagai macam praktek kuasa okultisme yang merupakan pekerjaan iblis. Tidak. Kenapa? Karena kita beriman kepada Yesus. Jadi iman kepada Yesus itu seharusnya membawa perubahan signifikan dalam kehidupan kita. Kita sekarang hidup bagi Kristus dan tidak lagi hidup bagi dosa. Apakah kita benar-benar beriman kepada Kristus? Dalam arti kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Kristus, kita bergantung dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, ataukah kita masih memegang berbagai kepercayaan lain? Kita masih mengandalkan kehidupan kita kepada hal-hal yang lain selain hanya kepada Yesus Kristus. Ya. Karena kalau kita betul-betul beriman kepada Kristus, maka itu berarti saudara dan saya pastilah akan mempercayakan hidup kita hanya kepada Yesus. Pastilah saudara dan saya akan bergantung sepenuhnya, bersandar sepenuhnya kepada Kristus.
pastilah saudara dan saya akan melepaskan berbagai macam bentuk kebergantungan, kepercayaan kepada hal-hal yang lain selain hanya kepada Yesus Kristus. Itulah iman kepada Yesus. Ya. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan, saya orang Kristen, saya beriman kepada Kristus, tetapi masih bergantung kepada hal-hal yang lain selain Yesus, tetapi masih memegang kepercayaan-kepercayaan yang diyakini bisa memberikan keselamatan kepada dia, maka orang itu sebenarnya belum beriman kepada Kristus. Ya. Apakah kita benar-benar beriman kepada Yesus Kristus sehingga kita tetap mempercayai janji pemeliharaan Tuhan atas setiap kebutuhan hidup kita? Kita tidak lagi khawatir, saudara. Tapi kita mengimani Kristus yang adalah Jehovah Jireh itu di dalam seluruh kehidupan kita. Maka kita mempercayai janji pemeliharaannya itu di dalam seluruh kehidupan kita. Ya. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sehingga kita senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Kristus. Kita senantiasa rindu untuk beribadah kepada Kristus. Kita senantiasa rindu untuk berkomunikasi kepada Kristus melalui doa-doa kita. Kita senantiasa rindu mendengarkan Kristus berbicara kepada kita melalui firman-Nya yang diberikan kepada kita. Dan kita juga rindu bukan hanya mendengar Kristus berbicara, bukan hanya mendengar Kristus berfirman, tetapi juga kita memiliki keinginan yang sangat kuat, kerinduan untuk melakukan firman Kristus tersebut di dalam kehidupan kita setiap hari. Inilah iman kepada Kristus. Jadi saudara, bicara tentang iman, ini bukan bicara tentang pengucapan. Ini bukan hanya bicara sekedar pengakuan saja. Karena kalau kita hanya mengaku percaya kepada Kristus sebatas kata-kata saja, setan pun melakukan hal yang sama, saudara. Ya. Tetapi iman kepada Kristus bukan hanya sekedar pengakuan melalui kata-kata, tetapi juga terwujud nyata di dalam perilaku kita setiap hari. Apa itu? Kita tidak lagi hidup dalam dosa. Kita tidak lagi terikat dengan kuasa kegelapan. Kita betul-betul mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Bergantung, bersandar sepenuhnya hanya kepada Kristus. Kita tidak bersandar, bergantung kepada apa yang kita punya. Kepada kekayaan, kedudukan, popularitas, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Apalagi masih memegang kepercayaan lain. Tidak. Kalau kita beriman kepada Kristus, kita tidak akan pernah meragukan janji pemeliharaannya di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kalau kita beriman kepada Kristus, maka kita senantiasa rindu untuk bersekutu dengan Kristus. Kita senantiasa rindu untuk beribadah dengan Kristus. Kita senantiasa rindu untuk berbicara dengan Kristus melalui doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Kita senantiasa rindu mendengarkan suaranya melalui firman-Nya. Dan kita rindu untuk melakukan firman Tuhan tersebut di dalam seluruh kehidupan kita setiap hari. Inilah iman kepada Yesus Kristus. Pelajaran rohani yang kedua yang kita bisa lihat di dalam ayat 31 sampai dengan ayat 32 ini adalah, itulah tentang membawa orang kepada Yesus Kristus sehingga orang tersebut mengalami pemulihan. Saudara, menarik sekali orang-orang ini membawa temannya yang tuli dan bisu ini kepada Yesus untuk disembuhkan. Mereka tentu saja pasti prihatin dengan kondisi temannya yang sedang mengalami tuli dan bisu, sulit untuk mendengar, sulit untuk berkata-kata. Mereka tentu saja memiliki kerinduan agar orang ini bisa sembuh. Dan ketika mendengar Yesus tiba di kota mereka, Yesus tiba di daerah mereka, mereka membawa temannya yang mengalami tuli dan bisu itu kepada Yesus agar Yesus bisa memulihkan kondisinya tersebut. Nah, saudara, tentu saja ini sebuah pelajaran penting bagi kita. Adakah kita memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang membutuhkan pemulihan yang mungkin ada di sekitar kita? Bisa mungkin itu teman kita, saudara kita, tetangga kita, dan seterusnya. Nah, di dalam bagian ini kita diajar, kita belajar, mari kita menjadi agen-agen pemulihan Tuhan yang membawa setiap orang yang membutuhkan pemulihan kepada Yesus. Supaya apa? Supaya mereka pun juga mengalami pemulihan yang dikerjakan oleh Kristus.
Ya, jangan sampai kita justru membawa teman kita yang sedang dalam persoalan, pergumulan, justru ke tempat-tempat yang malah menjerumuskan dia, ya, malah menyesatkan dia. Ya, jangan. Tapi mari kita bawa setiap orang yang kita tahu sedang mengalami pergumulan berbeban berat, kita bawa dia kepada Kristus. Kita perkenalkan dia kepada Kristus, karena hanya Kristuslah yang bisa memulihkan kehidupan manusia. Nah, saudara, inilah dua pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian ini. Ayat 31 sampai dengan ayat 32, itulah iman kepada Kristus dan membawa orang kepada Yesus Kristus agar mengalami pemulihan. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-35, di situ kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mendengar apa yang menjadi kerinduan, mendengar apa yang menjadi permohonan mereka, dan kemudian Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu tersebut. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan ayat 33 sampai dengan ayat 35 ini, kita bisa melihat di situ cara Yesus ketika menyembuhkan orang yang tuli dan bisu tersebut. Ya, seperti apa cara Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu tersebut? Ya, selama ini mungkin Yesus menyembuhkan hanya dengan sepatah kata, ya, atau Yesus cukup menumpangkan tangan, maka orang yang sakit itu bisa sembuh. Tetapi dari bagian ini kita melihat cara Yesus yang lain, ketika dia menyembuhkan orang yang tuli dan bisu. Di dalam ayatnya yang ke-33, kita bisa melihat di situ, ketika teman-teman orang yang tuli dan bisu ini membawa dia kepada Yesus, Alkitab mencatat dalam ayat 33, Yesus membawa orang yang tuli bisu itu sendirian bersama dengan Yesus. Ya, memang saudara, tidak dijelaskan secara rinci mengapa Yesus membawa orang yang tuli bisu itu sendirian bersama dengan Yesus. Tetapi yang pasti adalah ada maksud dan tujuan Yesus ketika Yesus membawa orang tuli dan bisu ini sendirian bersama dengan dia. Pasti ada maksud, pasti ada tujuan waktu Yesus menginginkan waktu untuk sendiri bersama dengan orang yang tuli dan bisu ini. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus tidak langsung menyembuhkan orang yang bisu dan tuli tersebut. Ya, entah itu dengan sepatah kata atau dengan menumpangkan tangannya atas orang sakit tersebut. Tetapi kita melihat di sini, Yesus justru memasukkan jarinya ke telinga orang yang tuli itu. Ya. Kemudian Yesus meludah dan mengoles ludahnya tersebut pada lidah orang yang bisu tersebut. Ya. Ini cara yang digunakan Yesus. Tentu bagi kita saat ini, saudara, bagi masyarakat kita pada umumnya, apa yang dilakukan oleh Yesus itu terkesan menjijikan. Ya. Tetapi saudara, rupanya pada masa itu, ludah atau air liur ini juga sering digunakan sebagai sarana medis. Ya. Lalu kemudian setelah Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang yang tuli itu, setelah Yesus mengoles ludahnya pada lidah orang yang bisu tersebut, Yesus kemudian menengadah ke langit. Dia menarik nafas dan berkata, "Ephata." Ya, ini adalah kata dalam bahasa Aram, "Ephata," yang artinya terbukalah. Nah, sikap Yesus ketika menengadah ke langit ini menunjukkan bahwa kuasa kesembuhan tersebut hanya bersumber dari Allah semata. Dan apa yang terjadi? Setelah apa yang dilakukan oleh Yesus itu, Alkitab mencatat dalam ayat 35, maka terbukalah telinga orang itu dan terlepaslah pengikat lidahnya, sehingga orang itu bisa mendengar dengan jelas dan bisa berkata-kata dengan baik. Ya. Nah, saudara, inilah cara yang dibuat Yesus ketika dia menyembuhkan orang yang tuli dan bisu itu. Nah, ada pelajaran penting yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, jelas kita bisa belajar dari bagian ini bahwa Kristus berkuasa atas segala macam sakit penyakit. Ada banyak catatan di dalam Injil bagaimana Yesus berkuasa untuk melenyapkan segala sakit penyakit.
Ya, apapun yang menjadi kesakitan seseorang, bagi Yesus hal itu bukanlah sesuatu yang sulit karena Dia berkuasa atas segala sakit penyakit. Pelajaran yang kedua yang kita bisa lihat dari bagian ini adalah Tuhan punya berbagai macam cara untuk memulihkan. Ya. Nah, saudara, seringkali kita berharap Tuhan memulihkan kita menurut apa yang kita pikirkan dan kehendaki. Ya. Tuhan, pulihkanlah saya, tapi saya mau supaya Tuhan memulihkan saya dengan cara ini, dengan apa yang menjadi keinginan saya, seperti ini Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Ya. Rupanya Tuhan memakai cara lain ketika Dia memulihkan kita, dan kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Ya. Seringkali kita juga kehabisan cara di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup yang kita alami. Kita bingung. Cara apa lagi supaya saya bisa menghadapi pergumulan hidup ini? Tetapi saudara, Tuhan tidak pernah kehabisan cara di dalam memulihkan kehidupan kita. Tuhan punya banyak cara di dalam memulihkan kondisi kehidupan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah mengalami kebuntuan untuk bisa memulihkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, pelajarannya bagi kita pada hari ini adalah jangan batasi Tuhan dengan cara kita. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa. Dia punya berbagai macam cara di dalam memelihara kehidupan kita, di dalam memulihkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan batasi Tuhan dengan cara kita, tetapi percayakanlah sepenuhnya kehidupan kita hanya kepada cara Tuhan. Nah, inilah pelajaran yang kita bisa ambil di dalam bagian ini, ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-35 ini. Kita belajar kuasa Kristus atas sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mari berdoa kepada Yesus. Mari kita memohon kepada Yesus agar Yesus bisa memulihkan, menyembuhkan penyakit saudara saat ini. Di dalam bagian ini kita juga belajar cara Tuhan di dalam memulihkan kehidupan kita. Dia tidak pernah kehilangan cara untuk memulihkan kehidupan kita. Dia punya 1001 macam cara, bahkan lebih di dalam memulihkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, membawa apapun yang menjadi pergumulan kita. Mari kita datang kepada Yesus, memohon pemulihan, dan percayalah Yesus berkuasa untuk memulihkan kita. Yesus punya cara untuk memulihkan kehidupan kita. Kita melihat kemudian di dalam ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Di situ kita melihat tentang dampak dari mujizat kesembuhan tersebut. Ya. Di dalam ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37, ada dampak dari mujizat kesembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang yang tuli dan bisu itu. Apa saja itu? Yang pertama, dalam ayat 36, di situ dicatat orang memberitakan Kristus dan karyanya. Orang menceritakan Kristus dan perbuatannya yang ajaib yang dilakukan atas orang yang bisu dan tuli ini. Saudara, Tuhan Yesus rupanya tidak ingin mujizat kesembuhan itu diketahui oleh siapapun juga. Di dalam ayat 36 dicatat di situ. Ya, Yesus berpesan supaya mereka yang melihat mujizat kesembuhan itu jangan menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun juga. Ya. Tetapi alih-alih mereka mentaati pesan Yesus tersebut, mereka justru malah makin luas memberitakan Kristus dan karyanya tersebut. Memang tidak dijelaskan mengapa Tuhan Yesus melarang mereka untuk menceritakan mujizat kesembuhan tersebut kepada siapapun juga. Ya, tidak dijelaskan. Tetapi saudara, ada beberapa penafsiran yang memberikan komentarnya terkait mengapa Yesus melarang orang yang telah menyaksikan mujizat itu untuk menceritakannya kepada siapapun juga. Alasan yang pertama adalah karena ini menunjukkan kerendahan hati Yesus. Ya, Yesus tidak mau memamerkan karyanya kepada setiap orang. Ya, dia tetap ingin taat kepada kehendak Bapanya. Dia melakukan itu sebagai bagian dari ketaatan kepada kehendak Bapanya. Ini menunjukkan kerendahan hati Yesus.
Tetapi ada penafsir juga yang mengatakan bahwa Yesus melarang mereka untuk menceritakan mujizat kesembuhan tersebut karena Yesus belum menyelesaikan karyanya sampai tuntas, sehingga Yesus tidak mau ada orang yang pada akhirnya keliru di dalam memahami Kristus dan karyanya. Ya, kita tahu bersama di dalam teks ini memang Yesus belum menyelesaikan karyanya. Yesus belum menyelesaikan karyanya. Dia belum mati di atas kayu salib, dia belum bangkit dari kematian, dia belum naik ke sorga, ya. Sehingga Yesus melarang orang itu untuk menceritakan apa yang dia saksikan kepada siapapun juga, karena Yesus belum selesaikan karyanya. Dia tidak mau ada orang yang pada akhirnya keliru di dalam memahami Kristus dan karyanya. Yesus tidak mau orang salah mengerti terhadap mujizat yang dilakukannya. Yesus tentu saja tidak ingin dikenal sebagai pembuat mujizat saja. Yesus tidak ingin dikenal hanya sebagai guru moral saja. Yesus tidak mau hanya ingin dikenal sebagai tokoh yang berpengaruh. Tidak, saudara. Dengan menyelesaikan seluruh karyanya di dunia ini, maka akan jelas kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, saudara, mujizat Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu ini sebenarnya merupakan penggenapan dari salah satu tanda. Penggenapan dari salah satu ciri dari karya Mesias yang akan datang. Ya. Kita bisa lihat itu dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Di situ dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ayat ini bicara tentang pekerjaan Mesias di masa yang akan datang. Ayat ini bicara tentang apa yang akan dilakukan oleh Mesias yang akan datang. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ini merupakan penggenapan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang telah diutus Allah. Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Ya. Jadi ini beberapa catatan yang diberikan oleh beberapa penafsir terkait mengapa Yesus melarang orang yang telah menyaksikan mujizatnya tersebut supaya mereka tidak menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi saudara, meskipun mereka tidak memperhatikan larangan Yesus, bukan berarti mereka melawan Yesus. Mereka tidak memperhatikan larangan Yesus. Itu disebabkan oleh karena kekaguman mereka terhadap Kristus dan karyanya. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Kristus tersebut adalah sama seperti apa yang dilakukan Allah kepada manusia. Mereka merasakan Allah datang melawat mereka. Mereka kagum kepada Kristus dan karyanya yang mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian ini adalah apakah kita telah memberitakan Kristus dan karyanya kepada orang lain. Jika kita telah mengalami karya Kristus yang telah mengubah hidup kita, yang telah memulihkan kehidupan kita secara ajaib, apakah itu semua mendorong kita untuk memberitakan kuasa Kristus yang telah mengubahkan dan yang telah memulihkan hidup kita tersebut kepada orang lain, sehingga orang lain pun juga hidupnya diubahkan, sehingga orang lain pun juga hidupnya dipulihkan oleh Kristus. Ya. Apakah kita memiliki kerinduan akan hal ini? Kristus sudah memulihkan kita. Kristus sudah mengubahkan kehidupan kita. Kristus sudah menjadikan kita ciptaan baru. Kristus sudah menebus kita dari kutuk dan ikatan kuasa dosa.
Kristus sudah membebaskan kita dari ikatan kuasa setan-setan. Kristus sudah memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Mengubah kita menjadi ciptaan baru. Sehingga kita memiliki persekutuan kekal dengan Tuhan. Kita memiliki berkat-berkat Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, apakah karya Kristus yang sudah kita terima ini? Kita rindu juga untuk kita bagikan kepada orang-orang di luar sana. Sehingga mereka pun juga mengalami apa yang kita alami. Sehingga mereka juga pada akhirnya mengalami kehidupan yang diubahkan dan dibaharui oleh Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau kita memang benar sudah mengalami karya Kristus yang sudah mengubah dan memulihkan kehidupan kita secara ajaib, maukah kita mengambil sama-sama tugas untuk membawa kabar baik ini, menceritakan Kristus kepada banyak orang, sehingga banyak orang pada akhirnya diubahkan dan dipulihkan oleh Kristus. Beritakan Kristus dan karyanya kepada orang-orang lain, sehingga mereka juga pada akhirnya dapat mengalami kehidupan yang diubah dan dipulihkan oleh Kristus. Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari bagian ini, ayat yang ke-37. Orang takjub, tercengang, dan memuliakan Kristus dan karyanya. Ya. Di dalam ayatnya yang ke-37, kita bisa melihat di situ dampak dari mujizat kesembuhan. Bukan hanya orang memberitakan Kristus dan karyanya, tetapi juga orang takjub, orang tercengang dan memuliakan Kristus dan karyanya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Kristus kepada orang yang tuli dan bisu itu, ini telah membuat orang takjub dan tercengang. Mereka semua kagum, mereka semua takjub, terheran-heran akan kebaikan Kristus, dan menyebabkan mereka pada akhirnya memuliakan Kristus dengan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Luar biasa. Ya. Nah, saudara, pelajaran penting yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37 bicara tentang dampak dari mujizat kesembuhan. Itulah yang pertama, hanya Yesus yang bisa menjadikan kehidupan kita menjadi baik. Ini pelajaran penting yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini. Hanya Yesus yang bisa menjadikan kehidupan kita menjadi baik. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada mulanya Allah menciptakan manusia. Itu sungguh amat baik. Waktu Tuhan menciptakan alam semesta dan juga manusia, Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tuhan menciptakan segala sesuatunya sungguh amat baik. Tetapi saudara, dosa dan pemberontakan manusia kepada Allah telah membuat kehidupan manusia rusak dan hancur. Telah membuat kehidupan alam semesta rusak dan hancur. Tetapi ketika Yesus Kristus datang, dia datang untuk apa? Dia datang untuk memulihkan kembali citra Allah yang sudah rusak dan hancur itu di dalam hidup manusia oleh karena dosa. Yesus Kristus datang untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan penciptaan kembali dengan menjadikan segala sesuatunya baik kembali. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Citra manusia yang sudah rusak oleh karena dosa, ini diciptakan kembali oleh Yesus, sehingga dapat kembali menjadi ciptaan yang baru. Dengan kata lain, hanya di dalam Yesus Kristuslah maka kita bisa menemukan kehidupan yang baik. Kehidupan yang kembali kepada apa yang sudah dikerjakan Allah sebelumnya. Kristus menghendaki supaya kehidupan kita menjadi baik. Oleh sebab itu, saudara, sekelam apapun kehidupan kita, hanya Yesus Kristus sajalah yang sanggup untuk memulihkan hidup kita. Ya. Sekotor apapun diri kita oleh karena dosa, Kristus sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi baik. Alkitab mencatat, dia
menjadikan segala sesuatunya baik. Alkitab berkata dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa memulihkan citra Allah di dalam kehidupan kita yang sudah rusak oleh karena dosa. Hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa memulihkan hidup kita, sehingga hidup kita dapat kembali kepada apa yang menjadi tujuan Allah ketika menciptakan kita. Oleh sebab itu, saudara, percayalah kepada Yesus Kristus, karena hanya Dia yang bisa memulihkan kehidupan kita. Percayalah kepada Yesus Kristus, karena hanya Dia yang bisa membuat hidup kita menjadi baik. Percayalah kepada Yesus Kristus, karena hanya Dia yang bisa menjadikan kita ciptaan baru. Hanya Yesus yang bisa menjadikan kehidupan kita menjadi baik. Pelajaran kedua yang kita bisa lihat dari bagian ini adalah hanya Yesus Kristus yang membuat kita kagum dan memuliakan namanya. Saudara, seharusnya hanya Yesus Kristus sajalah yang membuat kita kagum dan memuliakan namanya. Apa yang dilakukan oleh Kristus kepada orang yang tuli dan bisu ini telah membuat orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu takjub, tercengang kepada Kristus dengan apa yang telah diperbuatnya. Mereka kagum akan kebaikan Kristus dan mereka memuliakan Kristus dengan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Pelajaran penting bagi kita. Apakah Yesus Kristus dan karyanya telah membuat kita terpesona kepada Dia? Ya. Apakah Kristus dan karyanya telah membuat kita kagum, membuat kita takjub, membuat kita terheran-heran, sehingga pada akhirnya kita mempermuliakan namanya? Kalau Kristus telah membuat kita terpesona, kalau Kristus telah membuat kita kagum, takjub, dan terheran-heran, maka saudara, kita pasti akan selalu rindu untuk bersekutu dengan Dia. Kalau Kristus telah membuat kita terpesona, kagum, takjub, dan terheran-heran, maka kita tidak akan sulit untuk meninggalkan kesenangan dunia demi Kristus. Karena tidak ada yang lebih mempesonakan. Karena tidak ada yang bisa membuat kita kagum, takjub, dan terheran-heran selain hanya Kristus Yesus. Dunia ini tidak bisa membuat kita terpesona. Dunia ini tidak bisa membuat kita kagum. Dunia ini tidak bisa membuat kita takjub dan terheran-heran. Hanya Kristus sajalah yang membuat kita kagum, takjub, terheran-heran kepadanya. Sehingga kita memuliakan Dia. Sehingga kita tidak sulit untuk meninggalkan segala kesenangan dunia demi Kristus. Dan kalau Kristus itu telah membuat kita terpesona, kalau Kristus itu telah memikat hati kita, kalau Kristus itu pada akhirnya membuat kita kagum, takjub, dan terheran-heran, maka setiap hari kita akan selalu memuji Dia. Setiap hari kita akan memuliakan Dia. Kita akan setia untuk mengikut Dia. Dan kita akan setia untuk melayani Kristus. Kita akan memberikan seluruh hidup kita sepenuhnya hanya untuk Kristus. Kenapa? Karena Kristus telah mempesona kita. Karena Kristus dan karyanya telah membuat kita kagum, takjub, dan terheran-heran. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasih inilah dua pelajaran penting yang kita bisa lihat di dalam ayat 36 sampai dengan ayat 37 ketika berbicara tentang dampak dari mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Orang memberitakan Kristus dan karyanya. Apakah saudara dan saya mau untuk memberitakan Kristus dan karyanya? Yang kedua, orang takjub, tercengang, dan memuliakan Kristus dan karyanya. Apakah saudara kagum, takjub, tercengang, sehingga saudara dan saya memuliakan Kristus di dalam kehidupan kita? Nah, inilah seluruh renungan firman Tuhan yang kita bisa lihat dari kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu. Saudara, Yesus Kristus berkuasa untuk menyembuhkan orang yang tuli dan bisu. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak hanya berkuasa untuk menyembuhkan orang yang tuli dan bisu secara jasmani saja. Tetapi juga kita melihat
Tuhan Yesus Kristus pun berkuasa untuk memulihkan orang yang tuli rohani, bisu rohani, yang menjadi gambaran dari kehidupan yang mati akibat dosa. Hanya Kristus yang berkuasa untuk membangkitkan kita dari kematian akibat dosa, sehingga kita pada akhirnya dapat memperoleh persekutuan kekal bersama dengan Allah. Nah, kiranya anugerah Allah di dalam Yesus Kristus membangkitkan kita dari kematian akibat dosa, sehingga kita tidak lagi tuli terhadap firman Allah, tetapi kita senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita senantiasa memberi telinga kita untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran Alkitab yang adalah firman-Nya sendiri. Tetapi bukan hanya kita suka untuk mendengar suaranya, tetapi kita juga senang untuk melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita tidak lagi bisu dalam memberitakan firman Tuhan. Mulut kita tidak lagi tertutup untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan pesan firman Tuhan kepada orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita tidak lagi bisu untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi kita menyaksikan firman Tuhan dengan mulut kita, sehingga orang pada akhirnya bisa mendengar Injil Kristus dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang ke-7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Ada banyak pelajaran rohani yang kami bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini. Kiranya pelajaran rohani itu tidak hanya kami ketahui saja, tetapi juga dapat kami terapkan di dalam seluruh kehidupan praktis kami setiap hari. Sehingga dengan demikian kami terus hidup bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami terus berdasar kuat di atas kebenaran firman Tuhan. Doa hamba-Mu, Tuhan memberkati semua pendengar yang sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya mereka diubah Tuhan, kiranya mereka dijamah Tuhan, kiranya mereka juga dibaharui Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati kami dengan firman-Nya pada hari ini. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.